Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ahmad Furqan Al-Mubarak. Sebelumnya kita telah membahas metode tafsir, telah 3 yang kita bahas. Lalu ada metode tafsir yang terakhir, yaitu yang keempat, yaitu metode tafsir tahlili. Baik, alhamdulillahirrabbilalamin, wassalatu wassalamu ala rasulillahi ajma'in, amma ba'du. Jadi metode tafsir kali ini adalah metode tafsir tahlili. Secara etimologis, kata tahlili berasal dari kata halala yuhallilu tahlilan, yang memiliki makna membuka sesuatu, membebaskan, mengurai, atau menganalisis. Secara terminologi, tafsir tahlili merupakan penafsiran Al-Quran berdasarkan susunan ayat dan surat yang terdapat dalam mushaf. Para mufasir menggunakan metode ini menganalisis setiap kata atau lafal dari segi bahasa dan maknanya. Faktor yang mendorong munculnya metode tafsir tahlili ini adalah ketidakpuasan terhadap metode ijmali dalam penafsiran ayat-ayat Al-Quran karena dinilai tidak memberikan ruang untuk menyajikan analisis yang utuh. Nah, selain menjelaskan kosakata dan lafaz dalam Al-Quran, tahlili ini juga menjelaskan fokus dan isi kalimat seperti unsur i'jaz, balaghah, dan keindahan struktur kalimat, serta apa yang dapat dipetik dari kalimat yang bermanfaat bagi hukum fikih, dalil syar'i, arti secara bahasa, dan moral. Nah, ada banyak kitab yang menjelaskan tentang Al-Quran, dan yang digunakan dalam kajian tafsir adalah penggunaan tafsir tahlili. Dengan tafsir tahlili ini menafsirkan ayat-ayat Al-Quran secara berurutan sesuai urutan ayat-ayat dalam kitab, dari awal surah Al-Fatihah sampai akhir surah An-Nas. Langkah-langkah jadi tadi kan banyak tafsir yang menggunakan metode tahlili ini. Lalu bagaimana cara kita untuk melakukan metode tafsir tahlili ini? Nah, yang pertama itu adalah menjelaskan munasabat ayat, antara ayat dengan ayat dan antara surah dengan surah. Munasabah ayat ini dapat dilakukan dengan menjelaskan apakah ayat tersebut menjelaskan, memperkuat, melemahkan, atau membuat tema baru jika dengan ayat yang sebelumnya maupun yang selanjutnya. Yang kedua, menjelaskan asbabun nuzul, sebab turunnya ayat. Yang ketiga, makna leksikal umum dari ayat-ayat Al-Quran juga terkait dengan i'rab dan ragam qiraat. Yang keempat, mensajikan isi kalimat secara umum dan maknanya. Yang kelima, menjelaskan tentang kandungan balaghah Al-Quran. Yang keenam, menguraikan hukum fikih dari ayat. Yang ketujuh, menjelaskan makna dan tujuan syara' yang terdapat dalam Al-Quran berdasarkan ayat-ayat lain, hadis Nabi SAW, pendapat para sahabat dan tabi'in, di samping ijtihad penafsir sendiri. Jadi itu langkah-langkahnya ada 7 ya. Lalu keuntungan daripada metode tafsir tahlili ini adalah ruang lingkup yang luas. Metode analitis ini memiliki jangkauan yang luas. Metode ini dapat digunakan oleh mufasir dalam 2 model, yaitu maksur dan juga ro'yu. Nah, maksur dan ro'yu ini dapat dikembangkan dalam penafsiran yang berbeda tergantung pada keahlian masing-masing penafsir. Kedua, mengandung berbagai ide. Metode tahlili memberikan banyak kemungkinan bagi para mufasir untuk mengekspresikan ide dan gagasan mereka dalam memberikan interpretasi atau penafsiran kepada Al-Quran. Selanjutnya, terkait kelemahan dalam metode penafsiran tahlili ini, menurut Quraisy Shihab, metode penafsiran tahlili ini menjelaskan dalam beberapa kitab tafsir tahlili terkesan tidak ada habisnya karena hanya fokus pada kalimat yang dibahas, berargumentasi tanpa mengaitkannya dengan ayat lainnya yang saling berhubungan. Lebih jauh lagi, metode penafsiran ini membuat petunjuk-petunjuk Al-Quran seolah terpecah-pecah atau parsial, sehingga menimbulkan kesan bahwa petunjuk-petunjuk yang disajikan Al-Quran tidak lengkap dan tidak konsisten, karena penafsiran diberikan dalam kalimat yang berbeda dengan penafsiran pada kalimat lain yang sejenis. Penggunaan metode tahlili juga menimbulkan interpretasi subjektif akibat fanatisme di beberapa aliran. Apalagi dengan menggunakan metode tahlili dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Quran, peluang infiltrasi pemikiran Israiliyat cukup besar. Tadi sudah dijelaskan kelemahan, kekurangan, dan bagaimana cara untuk membuat tafsir dengan menggunakan metode tafsir tahlili. Selanjutnya adalah contoh kitab tafsir tahlili yang telah banyak dibuat oleh para ulama.
Yang pertama dalam bentuk maksur, itu adalah kitab Tafsir Jami' al-Bayan Ta'wil Al-Quran karangan Ibnu Jarir at-Tabari. Yang kedua ada Ma'alimut Tanzil karangan Al-Baghawi. Terus ada Tafsir Al-Quranul Azim atau yang dikenal Tafsir Ibnu Katsir. Selanjutnya ada Ad-Durrul Mansur fit Tafsiri bil Ma'sur karangan Imam Suyuti. Adapun yang berbentuk roi, tafsir tahlil yang bentuk roi antara lain adalah Tafsir Lubab Ta'wil fi Ma'ani Tanzil karya Imam Al-Khazin. Yang kedua Anwarut Tanzil wa Asrarut Ta'wil karangan Al-Baidawi dan Al-Kasyaf karangan Zamakhsyari. Selanjutnya juga ada Arais Al-Bayan fi Haqaiqi Al-Quran karangan Asy-Syirazi. Itu yang bisa saya sampaikan terkait metode tafsir tahlil ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.